pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya di sini. Nah, baik pemirsa, langsung saja kita kembalikan kepada Ustadz Dedi Sanjaya pembahasan yang sempat terputus tadi. Tafadhol Ustadz. Sampai mana tadi, Pak? Sampai pedagang. Pedagang, ya. Yang pegawai marah nih, cemburu. Kok ke pegawai terus? Yang pedagang hati-hati. Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, wala tuksirul mizan. Yang pertama, jangan kurangi timbangan. La tuksirul mizan, jangan kurangi timbangan, punya makna juga. Jangan campur adukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Kopi jual buah, jual duku nih. Duku 2 hari kan udah agak hitam-hitam. Masuk duku baru. Duku yang hitam-hitam di bawah ditutupi dengan duku yang baru. Orang nanya, dukunya duku baru nggak? Oh baru datang. Nggak salah, tapi yang di bawah ini subhat nih. Haram, dosa. Saya kasih contoh lagi nih, pedagang nih. Udek pedagang nih. Contoh nih, Pop. Beli peci di Tanah Abang. Satu peci ini 30.000. Udah beli peci banyak. Pakai pesawat, PP. Nginap di hotel. Makan. Tukang angkut. Kalau dihitung, modal 30.000 harga peci. Plus 15.000 seluruh akomodasi. Berarti modalnya 30.000 tambah 15.000 berarti 45.000. Satu peci. Ya, satu peci 45.000. Lalu saya jual, udah jual 75.000 peci ini. Untungnya berapa? 30 kan? 30.000. Oke. Sampai di sini boleh tidak? Halal. Nggak ada masalah. Kapan jatuh subhat? Popi datang ke desa saya nih, ke toko saya. Udah, Popi mau beli peci untuk suami. Belum nikah ya, Pop. Popi mau beli peci untuk adik nih. Harganya berapa, Udah? 75.000. Popi, harga sahabat. Kurang ya, Udah? Bolehlah kurang dikit. Lalu Popi bilang, udah boleh nggak harganya 55.000? Saya bilang nih, ini jatuh subhatnya. Aduh Pop, modal aja belum dapat. Tambah dikit ya 5.000 lagi jadi 60. Saya subhat. Saya subhat. Padahal 55.000 seharusnya saya udah dapat untung 10.000 dong. Tapi kan saya jawab, aduh Popi, modalnya aja belum cukup. Jatuh subhat. Pedagang kita banyak terjebak di sini. Ya, tambah dikit lah. Kan modalnya pedagang tambah dikit kali dikit jadi bukit. Banyak jadi bukit. Ya. Nah, ini subhat bagi pedagang. Ustadz juga bisa terjebak dalam subhat. Jadi bukan hanya pegawai, bukan hanya pedagang, Ustadz juga bisa subhat. Contoh subhatnya Ustadz gimana nih? Ustadz ada jadwal nih. Udah ada jadwal syuting nih contoh ya. Jadwal syuting. Jadwalnya jam 4 pada asar. Lalu ditelepon. Udah di mana? Ntar lagi nyampai. Sampai 4:30 belum nyampe juga, ditelepon lagi. Udah di mana kok belum nyampe juga? Ini udah deket padahal masih ngobrol. Subhat, dosa, ya. Suami istri juga bisa subhat. Istri nanya, "Papa, uang belanja habis. Papa ada duit nggak?" "Aduh, Bapak udah nggak ada duit lagi, mah." Padahal di ATM-nya masih ada. Subhat. Jadi subhat itu kebohongan. Tempatnya di mana? Neraka. Ya, karena hukum subhat adalah haram. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hati. Setan nggak jerumuskan kita di perkara yang haram. Karena setan tahu agak susah nih. Ini agak susah. Popi dijerumuskan ke yang haram agak susah. Lalu setan paling gampang menjerumuskan di dalam perkara yang subhat. Dan hati-hati, ya, hati-hati. Popi, apa kata Nabi? Ya, hati-hati nih untuk kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga, ya, anfaqa ahla baitihi bil haram was subhat, yang memberikan nafkah yang haram dan subhat kepada keluarganya, fa innahu yumsiku yada ahla baitihi ilan nar. Ketika seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah dari nafkah yang haram, nafkah yang subhat, dan sesungguhnya dia memegang tangan istrinya, memegang tangan anak-anaknya, memegang tangan orang tuanya, memegang tangan mertuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati kita ya, para pemirsa Tanjung Pinang TV, para suami, nggak usah kita berlebihan dalam memikirkan rezeki yang Allah berikan. Ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah memberikan itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini terkait masalah subhat tadi Ustadz. Misalnya ada satu perusahaan yang mulai goyang nih Ustadz ya, otomatis
gaji karyawan telat atau dikurangi, dipotong-potong gitu ya Ustadz ya. Apakah kemudian karyawannya mulai mengkir kerjanya, mulai malas-malasan karena tidak sesuai hak dengan kewajibannya. Biasanya yang sehari 8 jam, cuma 6 jam dia bekerja, 2 jamnya untuk berleha-leha. Itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk perkara subhat? Satu pertanyaannya, ini bukan curhat dan pengalaman pribadi kan Popi. Ya. Jadi gini, pemirsa Tanjung Pinang TV ya, ini bukan karyawan Tanjung Pinang TV. Karyawan Tanjung Pinang TV ini luar biasa. Belum awal bulan udah digaji. Orang belum beduk udah buka duluan. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, mohon maaf lahir batin ya. Seperti ini. Ketika company perusahaan itu mengalami trouble di finansial, di manajemen, mungkin produksinya nggak lancar, lalu berimbas di gaji karyawan, lalu karyawan mangkir, ya sebetulnya dosa. Zaman khalifahnya Utsman bin Affan, Utsman itu kan orang kaya, banyak perusahaannya, miliarder, tajir lah kalau bahasa kita, ya. Saking kayanya Utsman bin Affan itu, sampai sekarang kekayaannya nggak habis. Ya. Betul-betul the rich people. Ya. Bukan trading-tradingan, asli pakai shot, kaya banget, bukan kaya trading. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini banyak karyawan. Ada satu ladangnya Utsman bin Affan ketika itu kena wabah penyakitnya. Bukan corona. Zaman itu belum ada corona. Virus ya. Hama, akhirnya mati. Nah, koordinator yang jaga nggak nyampaikan ke Utsman bin Affan, sang khalifah, pemilik lahan. Akhirnya karyawannya tertunda gajinya, ya, ada beberapa bulan tertunda gajinya. Tapi karena loyalitas dan totalitas yang kuat, ini karyawan tetap kerja dia, ya. Terkadang kan ada sebagian karyawan, gaji kita belum dibayar nih, udahlah mau go aja lah kita. Sebetulnya di mana kita taruh muka kita? Ini kita sharing ya Popi. Kita punya perusahaan yang lagi macet produksinya, marketnya macet. Lalu karyawan mogok, demo, akhirnya gaji juga dibayar walaupun dengan berbagai macam cara ya. Alhasil terakhir perusahaannya kembali normal nih, ya. Kembali normal, survive perusahaannya. Lalu mereka-mereka yang demo, mereka-mereka yang marah, mereka-mereka yang mencaci maki, di mana letak wajahnya ketika mereka kerja lagi? Makanya dibutuhkan loyalitas dan totalitas. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin duluan untuk masuk ke dalam surga. Nabi menilainya dari mana? Totalitas dan loyalitas. Ya. Jadi contoh paling enak diri sendiri juga. Saya cari karyawan untuk travel itu yang total dan loyal. Kalau hanya uang, semua orang bisa. Anak kecil pun bisa. Yang penting kasih uang. Tapi yang loyal dan total, yang dia betul-betul sungguh-sungguh, bahkan dia mau berkorban, ya, ini yang kita cari. Dan ini yang akan kita hargain dia. Jadi, apakah ketika kita mogok, kita subhat ketika kita terima gaji full? Kita nggak punya hak dengan mogoknya kita menerima gaji yang full. Kita nggak punya hak dengan menyita waktu kita nggak masuk, kita duduk-duduk di luar, apalagi demonstrasi. Kita nggak punya hak untuk menerima gaji dari hari-hari yang kita tidak pakai untuk kerja. Subhat. Jadi karyawan bisa subhat, perusahaan juga bisa subhat dengan sengaja tidak menggaji karyawan. Kan ada juga perusahaan yang nanti aja lah karyawan gampang. Ya, sama seperti ini. Outsourcing dalam Islam itu nggak boleh. Ya, outsourcing itu kontrak, itu haram dalam Islam. Ya, saya ketua komisi Litbang MUI Provinsi Kepulauan Riau. Kita kaji ini, kita kaji outsourcing dalam perspektif Islam. Nggak boleh. Outsourcing ini memangkas hak karyawan, memangkas hak azazi manusia. Seharusnya karyawan kesehatannya sudah terjamin, seharusnya karyawan punya uang kesehatan, punya uang untuk keluarga. Tapi karena dia outsourcing, kontrak 1 tahun dibatalin, udah diselesaikan, udah nggak diperpanjang, dosa. Dan ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, Popi, outsourcing hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh.
Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi mengenai perkara halal dan haramnya makanan ataupun minuman yang kita makan dalam keseharian kita ini berkaitan juga dengan mata pencaharian ataupun pendapatan kita ya Ustadz ya. Betul. Baik Ustadz, nah kembali dengan makanan dan minuman yang halalnya itu sendiri. Apa saja kira-kira ciri-cirinya dan apakah serangga seperti ulat sagu dan juga bakicot yang di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang memakannya, Ustadz. Apakah termasuk makanan yang halal? Ketika kita membagi ya, kita harus kaji dalam disiplin ilmu fikih. Yang pertama di dalam Al-Quran itu ada ya, ada kata-kata as-subuh itu yang hidup di dua alam, itu nggak boleh. Di air dia hidup, di darat dia hidup. Contoh kayak ketam, Imam Syafi'i nggak boleh makan ketam. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki boleh. Dulu ketika saya datang di Tanjung Pinang, saya nggak makan ketam karena saya Imam Syafi'i mazhab saya. Saya nggak makan gonggong karena dua alam. Terakhir ternyata enak. Dan kita bukan berarti harus Syafi'i aja, enggak. Kita bisa menempatkan mazhab pada tempatnya. Ya, selama itu ada mazhab yang membolehkan, silakan. Nah, ada lagi hewan yang dua alam yang memang tidak boleh ya. Itu ada contoh kayak apa yang telurnya sering kita makan yang lembut, penyu. Penyu itu nggak boleh untuk dimakan. Penyunya, telurnya boleh, tapi penyunya nggak boleh. Kok bisa telurnya? Iya, telurnya di darat. Dia ngeremin telurnya di darat, di pasir-pasir pantai. Dia nggak akan mungkin di air, busuk dia. Telurnya boleh, tapi penyunya nggak boleh. Nah, lalu serangga, ketika kita berbicara tentang serangga, bekicot, hukumnya haram karena tidak masuk dalam kategori belalang. Kita tahu itu ada belalang yang kalau mau hujan ada lampu laron hukumnya halal. Nah, lalu serangga nggak masuk dalam laron ya. Ular diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, nggak boleh. Tapi untuk kesehatan nggak boleh. Kita kadang terbalik nih, menjadikan yang haram itu dengan alasan untuk kesembuhan. Enggak ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Syifa ya, kesembuhan, obat itu ada pada yang baik-baik sebetulnya, Bu. Kopi pernah sakit mata? Pernah. Orang dulu sakit mata obatnya apa? Air kencing. Nah, kencing kan? Air kencing, urin. Ya, jangan-jangan pemirsa Tanjung Pinang TV juga sama. Saya ingat dulu ketika saya kecil sakit mata, pipis, tetesin. Logikanya di mana? Air kencing itu najis atau tidak? Najis kita masukkan ke mata kita. Najis kan air kencing ada bakteri nggak? Ada bakteri, kotoran, namanya air kencing. Ya, kita aja kalau dibilang kencing engkau, marah nggak? Marah. Kenapa? Karena konotasinya adalah negatif, najis, bakteri, kotoran. Kita masukkan ke tubuh kita. Kita dibilang bodoh, nggak mau. Ya, dibilang nggak punya ilmu, marah. Udah tahu najis, masukin. Ada juga ya yang menghalalkan yang haram dihalalkan, akhirnya terjadi apa? Corona ini, wabah ini kan dari asalnya dari makanan hewan yang diharamkan oleh Allah lalu kita makan. Ya, tikus dimakan, cacing dimakan, ular dimakan, cicak dimakan, kayak nggak ada makanan yang lain. Allah marah. Kita kena sentil dengan corona yang nggak nampak nih, tapi ada. Nah, seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik Ustadz, sedikit kesimpulannya mengenai pembahasan kita pada hari ini. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, dalam berbicara tentang makanan yang halal harus tegas. Apalagi kita kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga harus betul-betul mencari nafkah yang halal. Cara yang baik, nafkahnya juga baik. Ketika kita keluar dari batasannya, mengambil yang sobat yang haram, maka kita telah memegang tangan keluarga kita, orang tua kita untuk kita masukkan ke dalam neraka. Yang kedua, ketika kita jaga makanan kita, minuman kita dari yang halal, hati kita tenang, kita melaksanakan ibadah juga tenang, dan tidak ada hijab dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terobsesi mencari kenikmatan dunia, tapi terobsesilah mencari kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia ini kita akan mempeturuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu nggak ada yang baik.
Hawa nafsu itu syaitan, iblis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah perang Badar Kubro ini ada nggak perperangan yang lebih dahsyat? Ada pada umatku nanti. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita kepingin ini akhirnya kita menghalalkan segala cara, ngambil barang-barang orang lain, korupsi, lalu kita gunakan untuk pribadi atau kita sedekahkan. Ingat, Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Popi. Baik, terima kasih Ustadz, syukran. Itulah dia tadi pemirsa Tanjung Pinang TV, pembahasan kita mengenai menjaga makanan dan minuman yang halal ini. Nah, sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita menjaga makanan dan minuman yang halal, apalagi untuk keluarga kita. Karena makanan dan minuman yang halal, apapun yang kita konsumsi juga berperan penting dalam terkabulnya doa kita. Baik pemirsa, itu sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada sponsor kami yaitu Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Baik pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tentunya akan lebih menarik lagi. Sudah waktunya Popi dan juga seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.